Selamat malam, selamat siang, selamat pagi teman-teman gapers-gapers yang ada di luar sana, dimanapun kalian berada dan ditempatkan teman-teman. Masih bersama saya di sini, Franco dari Sektor 5. Yoi. Pasti kalian sangat tidak menyangka kalau saya adalah host di tempat ini. Begitu juga dengan saya juga tidak menyangka saya ada di sini. Tapi Tuhan beri saya kesempatan untuk berada di tempat ini. Semoga kalian nanti menikmati apa yang saya katakan dan saya berbincangan sama narasumber. Nah, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang 10 perintah Allah yang sekarang sudah mencapai ke-8, yaitu jangan mencuri, ada di Keluaran 20 ayat yang ke-15. Kalian bisa cari, kalian bisa baca di rumah. Nah, teman-teman, di sini juga nanti saya nggak sendirian, nggak kayak monolog, tapi saya di sini berbincang-bincang dengan Kak Misel. Kak Misel itu sendiri adalah mantan ketua Gerakan Pemuda GPB Petra dan sekarang menjabat sebagai majelis di GPB Petra, teman-teman. Nah, sebelum kita panggil Kak Misel, ada baiknya kita jargon-jargon dulu seperti yang udah-udah. Nanti saya di sini tidak sendirian, saya dibantu teman-teman kru yang ada di sana. Dibantu. Jadi teman-teman, nanti kita bahas Gerda Talks, Gerakan Pemuda Talks. Oke, semua? Oke. Sesuai apa saya teman-teman ya. Oke. 1, 2, 3. Gerda Talks, Gerakan Pemuda Talks. Nah, seperti tadi saya bilang, itu membahas temanya adalah jangan mencuri, sesuai dengan yang tadi saya bilang. Tanpa berlama lagi dan berbahasa basi lagi, kita langsung sambut saja Kak Misel Sumampo. Kak Misel. Kak Misel, apa kabar? Kabar baik, Viko. Puji Tuhan. Keluarga juga baik, Kak Misel? Kabar baik juga, Viko. Puji Tuhan, Kak Misel ya. Iya. Kak Misel, kita langsung masuk aja ke pembahasan hari ini, Kak Misel. Iya, Viko, silakan. Jadi pembahasan dari itu adalah hukum ke-8, jangan mencuri. Iya. Jangan mencuri, jangan mencuri, teman-teman, jangan mencuri. Ya, Kak Misel. Iya. Jadi saya mau jelasin dulu mekanismenya gimana. Iya. Teman-teman juga tadi saya udah sempat spill di awal, itu ada mekanismenya. Jadi ini beda lain dari yang lain, Kak Misel. Iya. Biasanya kan kayak host biasa pada umumnya lah itu. Iya. Asik. Ini yang beda dikit, Kak Misel. Apa itu bedanya, Viko? Ini ada janji jiwa di sini, berarti ada yang beda, Kak Misel. Iya, betul ya. Ada kopi. Ada kopinya juga ya, Viko ya. Kalian dulu air putih, saya janji jiwa. Mantap sekali. Nah, jadi Kak Misel, nanti ada beberapa pertanyaan. Kita harus ambil pertanyaan itu di kotak. Kita ambil random pertanyaannya. Iya. Setelah dari situ baru kita bacain, saya bacain. Nanti Kak Misel menanggapi, saya pun menanggapi. Nanti kita diskusi tentang yang pertanyaan itu, Kak Misel. Oke, iya. Gitu ya, Kak Viko, Misel. iya. Tapi sebelum itu kita nanti minum dulu. Oh, mantap. Sebelum kita menjawab kita minum. Pokoknya kita harus minum dulu. Iya. Harus habis. Pokoknya ntar kalau habis ada datang lagi nanti yang baru, Kak Misel. Waduh, aja. luar Bukan GP, biasa ya. banyak uang. Mantap sekali. Mantap. Nah, kita langsung masuk aja berarti, Kak Misel ya. Iya. Kita tolong kru tolong. Kotak-kotak mana tadi? Oh, ini. Wah, dangke banyak. Nah, ini Kak Misel. Iya. Ini kotaknya, kotak Mr. Box-nya, ada beberapa pertanyaan di sini. Siap. Tapi Kak Misel, pas kita ngambil, kayaknya kita harus ke lapangan, pindah ruangan dulu deh. Oh, gitu. Karena pertanyaan tuh gede banget. Oh, gitu. 4 kali lapangan bola, teman-teman, by the way, teman-teman ya. Jadi tolong. Enggak, bercanda Kak Misel, maaf Kak Misel, bercandanya Kak Misel. Biar Oke. nggak tegang, Viko. Saya yang tegang, Kak Misel. Jadi kalau gitu kita langsung ambil aja kali, Kak Misel ya. Kak Misel boleh diambil. Oh iya. Misel. Tuh. Wah, Kak Misel, maaf saya agak kurang peka. Ah, Sudah? Viko. Oke, ini teman-teman ya. Teman-teman, kita buka. Pertanyaannya adalah, apakah ada tindakan mencuri selain yang berkaitan dengan harta secara fisik, Kak Misel? Dalam tanda kurung, uang dan aset. Pertanyaan kayak gitu. Oh iya. Tapi sebelum itu, colok dulu minumannya. Oh iya sih. Jangan lupa dong. Oke, iya, Viko. Oh, janji jiwa nih guys. Disponsorin guys. Janji jiwa. Mantap. Mari. Tadi mau Starbucks, by the way. Tapi saya merendahkan hati saya. Janji jiwa aja lah. Ya. Boleh langsung dijawab, Kak Misel? Iya. Tadi pertanyaannya adalah apakah Betul. tindakan mencuri selain iya, uang dan uang aset atau barang ya, betul, seperti itu. Iya. Jadi begini, Viko. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, betul, tindakan mencuri itu tidak hanya terbatas pada tindakan mengambil pada uang dan aset, harta benda atau yang sifatnya materi. betul. Ya, tapi bisa juga tindakan itu dilakukan untuk mengambil yang bukan dalam bentuk barang. Apa tuh Kak contohnya? Contoh, di dalam Yeremia 23 ayat 30. Yeremia 23 30. 30. Nah, kita buka ya, Viko Boleh, ya. Kak.
Yeremia 23 ayat 30. Teman-teman di rumah tolong dibuka juga ya, teman-teman yang ada di Iya. gereja dibuka juga. Semua dibuka kitabnya. Jadi di sini dalam konteks adalah Yeremia sedang berhadapan dengan nabi-nabi palsu yang membujuk orang-orang Israel saat itu untuk melawan kehendak Tuhan. Nah, jadi saya baca nih ya, Boleh, Kak. teman-teman ya. Tolong diperhatikan teman-teman ya. Yeremia 23 Yeremia 23 ayat 3-30, demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan, yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Jadi Viko, bahwa tindakan mencuri itu tidak hanya sebatas benda atau uang atau harta benda seseorang, tapi juga bisa juga mencuri firman. Nah, mencuri firman itu seperti apa, Viko? Contohnya gitu loh kan, ketika nabi yang dianggap nabi itu menyuarakan seolah-olah itu adalah firman Tuhan, padahal bukan. Oh, nabi-nabi palsu gitu. Seperti kayak. itu, Viko. Betul. Iya, jadi memang seperti itu, Viko. Tindakan mencuri yang bukan barang atau benda milik orang lain, tapi mencuri firman Tuhan untuk kepentingan mereka, untuk supaya mereka dapat manfaat dari firman tersebut. Oh, berarti kalau mungkin ya, mungkin di sekarang itu kayak mengambil potongan ayat, Iya. dibagikan Betul. itu. Sebenarnya tujuannya bukan untuk seperti yang dia inginkan gitu ya, aslinya ya. Bukan untuk apa yang Tuhan Mau. maksudkan, Iya. gitu, tapi untuk bagaimana gue bisa mendapatkan keuntungan dari firman atau ayat tersebut, gitu. seperti itu. Contoh gini, Viko. Kak, banyak nih Kak sekarang Iya. tuh kayak ayat itu ngerayu, seolah-olah kayak ngerayu Ya, kayak betul. di Paulus Iya, yang betul. bilang Di aku mengucap syukur itu. kepada gitu-gitu. Itu Tuhan, mencuri iya, berarti, betul. Kak. Itu ya kalau Termasuk. itu tidak diartikan dalam konteksnya secara konteksnya benar itu mencuri. Berarti mencuri. Tuhan, itu Berarti dia. kalau kita itu kan bukan merayu sebenarnya kan kayak Iya, itu betul. memang hanya bersyukur kan. Betul, ayat itu. Berarti betul. kalau kita menyelewengkan lah ya. Iya. Menyelewengkan ayat itu mencuri. Wah, Tadi itu dia. Merayu. Jangan. Konteksnya seperti itu, Viko. Mencuri. Iya, atau juga bisa juga dalam peristiwa ketika Yakub Tahu? anak dari Ishak, ketika dia mencuri hak sulungan dari Esau. Nah, itu kan mencuri juga. Hak sulungan itu kan hanya untuk anak sulung, anak pertama. Tapi saat itu Yakub mencuri hak Sulungannya dari Esau dengan mengelabui ayahnya sendiri, Ishak. Itu kan bukan barang kan, hak sulung itu bukan barang kan, bukan materi kan, tapi itu semacam privilege yang diberikan oleh Tuhan untuk anak sulung gitu loh kan. Tapi dengan sembrononya, dengan gelap mata. tindakan mengelabuinya, Yakub merebut hak sulungan dari itu. Esau. Berarti bisa disimpulkan kalau memang mencuri itu bukan hanya sebatas yang seperti jadi kriminal sekarang ya, kayak. Betul. Berarti kalau di-relate ke kehidupan sekarang itu yang sekolah kayak misalkan mencontek. Iya. Terus misalkan di kerjaan ngambil karya teman yang tadinya kita brainstorm segala macam, terus seolah-olah itu hasil karya kita, padahal sebenarnya teman kita itu mencuri juga berarti. Mencuri kayak. juga itu, Viko. Wah, bisa dihati-hati teman-teman tuh. Itu bukan kepunyaan kita kan. Betul. Iya. Berarti kalau kita mengakui itu juga jadi salah satu mencuri ya, Kak. Apapun itu ya. Betul ya. Mencuri ide itu kan mencuri juga. Mencuri ide segala macam. Berarti banyak ya, Kak, mengambil sebenarnya. ide orang tanpa izin dari orang itu kan mencuri juga kan. Berarti kalau bisa dibilang betul banyak banget. Perlu memang harus hati-hati ya dalam hal itu, karena beberapa yang tadi kita sebutkan itu sebenarnya terlihatnya lumrah pada saat ini kan. Iya, betul. Kayak ya udah sekedar ambil apa segala macam, YouTube gitu kan, Kak, banyak ambil yang video-video orang apa segala macam, potong. Itu mencuri sebenarnya juga kan ya. Berarti teman-teman harus bisa lebih hati-hati lagi tuh dalam bertindak. Karena yang tadi Kak Michelle bilang juga, memang mencuri itu tidak hanya harta benda yang fisik, tapi secara akal juga kayak akal dari teman apa segala macam itu bisa memang dibilang mencuri gitu. Jadi teman-teman mohon detail lagi bacanya, jangan mencuri. Siap. Gitu. Oke, Kak Michelle, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak Michelle. Iya. Boleh Kak Michelle diambil lagi? Oke, siap. Oke. Ini Viko. Yoi. Ayo. Kebalik bacaannya. Oh. Kebalik bacaannya ini sih. Wah, ini agak panjang nih Kak Michelle. Apa tuh, Viko? Gimana menyikapi fenomena Robin Hood? Kak Michelle tahu Robin Hood kan ya? Nah, Robin Hood kan nyuri dari orang-orang kaya tuh sebagai dia kan dianggap pahlawan ya Kak Michelle. Iya, betul lah. Jadi korupsi di bagian ke rakyat miskin. Betul. Nah, apakah yang dilakukan itu termasuk pelanggaran perintah ke-8 yang kita bahas ini, jangan mencuri? Iya. Kira-kira.
Itu termasuk mencuri. termasuk pelanggaran mencuri. Pelanggaran. Iya, heeh. Tapi kan gini kan misal, maksudnya pada akhirnya kan si Robon itu dianggap sebagai pahlawan dong. Ya, Iya, kayak di betul. Ini juga ada ya kan istilah-istilah yang Iya. terkait dianggap berbeda zaman dulu kan Betul, Kak. iya, Mencuri untuk kebaikan. Betul. Maksudnya Mm-mm. dia mencuri dari orang yang sebenarnya salah nih Kak. Betul, iya. Iya kan? Iya. Kalau misalkan dia mencuri dari orang yang benar, oke lah gitu. Ini argumen aku ya. Iya, Tapi kalau misalkan mencuri dari orang yang salah, memang dia orang salah. Iya, Mungkin bisa dikatakan kayak min kali min plus gitu Iya, kan. Saya mencuri tindakan saya salah. Iya. Mencuri. Tapi mencuri itu dari orang yang salah. Iya. Dari orang yang mencuri juga Iya, ya kan bisa betul. dibilang. Ya harusnya bener dong Kak, orang memang buat kebahagiaan orang, buat berbagi-bagi, bukan buat saya pakai sendiri. Iya. Fine dong seharusnya. Iya. Tapi kenapa bisa dibilang? Jadi begini Viko, seluruh keberadaan kita, baik pikiran, tindakan, ucapan kita itu harus selaras dengan Allah. firman Tuhan. Iya, firman Tuhan. Nah, ketika ada firman Tuhan jangan mencuri, itu kita harus pegang teguh-teguh Viko. Dan itu harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa tindakan Robin Hood itu membawa keuntungan bagi rakyat miskin, rakyat kecil, itu tidak sepenuhnya dibenarkan. Karena walaupun itu untuk kebaikan orang-orang miskin, orang-orang kecil, orang-orang yang kelaparan, yang membutuhkan uang untuk menyambung hidup, tindakan tersebut tetap saja mencuri. Dan itu melanggar firman Tuhan. Persoalannya adalah seperti ini, Viko. Kita tidak bisa menjadi hakim atas ini harta orang lain yang layak, ini harta orang lain tidak layak. Yang tidak layak ini bisa kita curi gitu. Kita seperti itu. Kita tidak tahu apakah orang ini benar atau tidak mencuri, mengambil korupsi atau mengusahakan uangnya itu gitu loh kan. Entah itu korupsi atau dia benar-benar, kita nggak bisa seperti itu. Itu biarlah hukum yang menentukannya. Tetapi tindakan kita adalah even itu di uang itu diperoleh dengan cara korupsi, itu tidak menjadi pembenar. Kita harus mencuri uang itu untuk orang lain yang membutuhkan. Tidak, Viko. Tapi begini, Viko. Harusnya adalah dari kita sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita sudah disadarkan oleh anugerah Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, disinilah fungsinya kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya gitu loh kan, bahwa bagaimana kita mempunyai empati, mempunyai simpati, supaya kita juga mau membantu orang lain. Coba kita buka di Kisah Para Rasul, Viko. Kisah Para Rasul, Kak. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini pola ya, ini pola cara hidup jemaat mula-mula, Viko. Gitu loh kan. Harta mereka menjadi kepunyaan bersama. Persekutuan itu bersama-sama gitu kan. Jadi tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Bagi rata. Semuanya rata. Tapi ini jangan dipahami bahwa itu seperti konsep Robin Hood. Marxisme, komunisme yang sama rata. Bukan seperti itu konsep Viko. Tapi di sini adalah bagaimana empati kita sebagai orang-orang Kristen ketika kita melihat saudara-saudara kita, orang-orang lain yang sedang tertimpa musibah, atau mereka mungkin hari itu nggak bisa makan dan segala macam karena suatu hal. Disitulah kita fungsi sebagai orang Kristen, kita harus membantu mereka gitu loh kan, memberikan mereka makanan atau bantuan yang bisa membuat mereka menyambung hidup mereka. Situ bukan membenarkan tindakan seperti Robin Hood. Itu Viko. Jadi bisa juga di kesimpulannya tuh yang salah itu bukan niatnya, apa niatnya juga salah. Ketika kita kan pasti betul niat. Jadi begini Viko, niatnya baik tetapi dilakukan dengan tindakan cara yang salah. Tetap salah. Oh gitu. Iya. Robin Hood niatnya baik dia kan. Betul. Dia mau membantu orang-orang miskin gitu loh kan, tapi dia dengan cara mengambil harta milik orang lain gitu loh kan. Apapun itu juga dia tetap mencuri. Dan itu salah. Walaupun sebejat-bejatnya orang itu ya Kak ya. Iya, sebejat-bejatnya orang itu kita tidak, berarti yang tadi awal kami bilang, kita tidak berhak untuk menghukum lah ya, berarti kita nggak berhak menghukum orang itu dengan mengambil hartanya kan. Betul. Apapun yang dia lakukan itu biarlah memang hukum yang berlaku, dan memang ya biar Tuhan yang balas aja ya. Nah, makanya saya
tadi saya bilang kan bahwa seharusnya kita lah orang-orang Kristen itu mempunyai empati terhadap orang-orang itu tuh kan yang membutuhkan. Berikanlah harta kita tuh kan. Oh, yang kita punya dengan yang bener pure ya Kak, kita punya bukan yang rampas ya. Betul. Berarti teman-teman yang mengidolakan Robin Hood, mohon maaf sekali. Tindakannya hanya salah gitu ya. Hanya sebagai hiburan saja. Hanya sebagai hiburan boleh, tapi tidak boleh mencontoh hal seperti nggak boleh, itu. betul. Apapun alasannya, nggak boleh sama sekali. Gitu. Tapi kalau misalkan dilihat itu jadi kayak banyak pertentangan gitu kan, kayak jadi kayak memang kenapa? Mungkin memang pada zamannya seperti itu, apa segala macam. Tapi kalau misalkan mau direlatekan ke firman Tuhan, titik nggak boleh gitu. Pure nggak boleh. Sama sekali. Nggak bisa. Tidak ada cerita. Tidak bisa berkompromi dengan Tuhan lah ya. Tidak ada alasan lain gitu loh. Tidak ada alasan lagi berkompromi dengan Tuhan. Apapun itu juga itu tetap tindakan mencuri. Dan perintah Tuhan jangan mencuri. Titik, pokoknya di ayat itu jangan mencuri. Sesimpel itu aja, iya. Simple tapi pasti. Tapi berat ya kayak. Iya betul lah. Berat banget sih. Emang akhirnya yang kita merasa baik-baik aja begitu saya mereka hero. Tapi sebenarnya di dalam firman Tuhan dikatakan memang bukan seperti itu yang dianggap pahlawan ya Kak. Iya. Oke, insight yang bagus nih teman-teman ya. Jadi tolong tindakan-tindakan yang profirman seperti itu jangan terlalu diadopsi ke iya dia keren. Tapi harus lebih ditelaah lagi kalau itu cuma film dan cuma cerita aja ya Kak ya. Betul. Oke. Kak, tadi kita awal lupa kita belum minum ini. Oh iya, betul lah. Betul lagi ya. Saya lupa Kak, maaf kesalahan saya. Boleh kita lanjut Kak? Boleh Viko ya. Mari Kak. Oke, next question. Nih Viko. Oke, thank you. Wah ini terbalik lagi. Baca saya harus begini kayaknya tadi nih. Ini pertanyaannya, kira-kira, kayaknya juga agak panjang nih Kak. Kenapa tuh? Kira-kira situasi apa yang terjadi pada zaman tersebut sehingga Allah secara spesifik memberitakan perintah jangan mencuri. Iya. Padahal banyak tindak kejahatan yang lebih keji daripada itu. Nah itu kayak tadi. Iya. Ya, ayatnya kan cuma jangan mencuri. Iya. Pas part itu tuh. Jadi begini Viko, sebelum saya masuk ke dalam poin pertanyaan tersebut, saya menjelaskan dulu awalnya Viko ya seperti itu. Jadi begini Viko, tindakan pencurian itu sebenarnya sudah ada sebelum keluarnya perintah jangan mencuri. Betul. Tadi saya sudah sempat singgung kan, yang pertama soal mengenai Yakub mencuri hak kesulungan dari Esau. Kemudian ada juga mengenai Rahel yang mencuri barang terafim ayahnya Laban. Sorry Kak, terafim itu apa Kak? Mungkin teman-teman nggak tahu. Terafim itu semacam kayak barang atau benda yang disakralkan. Benda apapun itu, patung? Apapun itu patung ataupun dalam bentuk apa juga yang disakralkan oleh satu suku atau satu keluarga seperti itu. Itu namanya terafim, ya seperti itu. Jadi intinya bahwa perintah jangan mencuri itu tindakan pencuri itu sudah ada sebelum keluarnya perintah Tuhan jangan mencuri. Nah sekarang apa sih konteksnya ketika perintah jangan mencuri itu turun, betul kan? Nah begini Viko, perintah jangan mencuri itu pada intinya adalah menunjukkan bagaimana manusia itu rakus, tidak pernah puas akan apa yang dia punya. Tamak. Makanya muncullah tindakan mencuri tersebut. Nah ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kalau Viko baca di Keluaran pasal 12 ayat 36 itu, di situ disebutkan bahwa bangsa Israel merampasi orang-orang Mesir. Memang Tuhan membuat orang-orang Mesir itu bermurah hati sehingga memberikan barang-barang mereka terhadap orang-orang Israel saat itu gitu kan. Tapi tindakan merampas itu kalau bahasa aslinya itu Ibrani itu adalah menjarah gitu kan. Seperti itu. Nah, untuk mencegah sikap yang seperti itu, Tuhan mengeluarkan perintah jangan mencuri tersebut. Karena apa? Karena kan mereka akan masuk ke dalam suatu negeri yang dijanjikan sama Tuhan, gitu kan. Jangan sampai tindakan mereka gitu loh kan, ketika mereka masuk ke dalam ketika masuk ke dalam tanah Kanaan, malah mereka menjadi semakin menjadi seperti bangsa Mesir yang menjarah, mengeksploitasi orang-orang pada saat itu seperti itu kan untuk kepentingan mereka. Itu makanya itulah jangan mencuri itu ditetapkan oleh Allah seperti itu. Berarti ketika pindah ke rumah baru memang Tuhan menurunkan ini agar
mereka tidak menjadi sebuah kebiasaan ya, mencegah tidak menjadi bangsa Israel tidak melakukan melakukan itu. iya seperti itu Terus menerus nggak jadi Betul, seperti itu ya. iya. Oke Kak. Terus lalu ada tambahan lagi selain dari latar belakang yang tadi Kak misal bilang? Iya, jadi memang itu kan untuk mencegah bangsa Israel apa sih namanya tidak melakukan seperti apa yang bangsa Mesir lakukan terhadap mereka gitu loh kan, mengeksploitasi seperti itu. Nah, oleh karena itulah Tuhan menurunkan perintah tersebut. Nah, itulah yang menjadi dasarnya. Nah, memang dalam perkembangannya itu memang ada bermacam-macam perubahan gitu loh kan, perkembangan definisi dari jangan mencuri tersebut dari kalau kita bahas ya yang di perintah nomor 1 tadi kalau tidak salah ya, bahwa tindakan mencuri itu tidak hanya barang, benda, uang seperti itu, tapi itu juga sudah melingkupi juga yang sifatnya non fisik, hak kesulungan, kemudian mencuri firman Tuhan, kemudian juga mencuri kesetiaan, mencuri ketika Absalom gitu loh kan, Absalom mencuri kesetiaan rakyat untuk melawan ayahnya Daud. Itu mencuri kesetiaan rakyat. Betul, seperti itu. Itu intinya, Viko. Tapi kan Kak, dari penjelasan Kak tadi dan dari pertanyaan ini, di yang terakhir tuh padahal banyak tindak kejahatan yang lebih keji daripada itu di pertanyaan ini. Iya. Apakah jadi sepenting itu akhirnya sampai harus dibikin jangan mencuri? Ketimbang sebenarnya kayak yang tadi di pertanyaan ini banyak saat itu kan dengan kejahatan itu banyak banget. Betul. Dan kebanyakan itu menjadi sebuah hal yang lumrah saat itu ya Kak. Jadi itu apakah jadi sepenting itu untuk Tuhan menurunkan ini jadi kayak bener-bener jangan mencuri? Apakah sepenting itu Kak? Di lain padahal banyak lagi yang lebih penting harusnya. Oh iya, sangat penting Viko. Yang pertama Viko begini, pemahamannya jangan melihat bahwa tindakan seperti ini lebih keji daripada tindakan seperti ini. Setiap tindakan kejahatan di mata Tuhan keji. Nggak bisa enggak, gitu loh kan. Pencurian itu bisa dikategori kalau kita mau memberikan levelnya ya, itu bisa juga masuk dalam tindakan kejian. Bisa juga masuk sebagai contoh, korupsi gitu loh kan. Ya. Korupsi itu terjadi ketika orang atau sekelompok orang mensiasati hukum gitu loh kan untuk mengambil uang gitu loh kan yang milik orang lain gitu loh kan untuk memperkaya diri mereka gitu loh kan. Akibat dari korupsi apa? Kemiskinan. Ketidakadilan. Kemiskinan menyebabkan apa? Kematian orang. Jadi berarti yang dilihat ini adalah bukan tindakan awal yang melainkan efeknya setelah dari hal itu tersebut ya. Dampaknya itu sangat besar. Besarnya kan. Lihat bagaimana orang Mesir mengeksploitasi bangsa Israel selama 400 tahun. Iya, betul. Memang akhirnya kenapa banyak orang yang terlihat mengkotak-kotakan kan kalau kayak gini kan berarti kayak mengkotak-kotakan Kakak. Iya. Kayak ada level-levelnya. Betul. Begini levelnya. Mentang-mentang ayat ini ada dia ayat yang ke-15 dan hukum yang ke-8. Jadi seolah-olah kayaknya nggak lebih kejam dari atas deh, kayaknya masih low. Berarti sebenarnya semuanya sama karena yang dilihat itu adalah tindakan setelahnya. Bukan niat awalnya. Bukan begitu Viko. Jadi begini, di mata Tuhan kejahatan itu mau jangan berzina, kemudian berbohong, bersaksi dusta itu tetap sama di mata Tuhan, keji di mata Tuhan Viko. Jadi bukan karena ada dampak segala macamnya, dampaknya memang jelas betul, tapi Tuhan tidak membeda-bedakan derajat kejahatan manusia gitu loh kan. Ketika melakukan kejahatan Allah menganggap hal itu adalah kekejian bagi dia, menurut dia. Seperti itu Viko. Jadi hapusinlah itu pengkotak-kotakan memang ini ya memang kebetulan aja gitu ya Kak. Ada yang di ke-8 gitu ya. Betul. Tapi memang secara untuk tidak larangannya memang udah full memang nggak boleh sama sekali gitu. Mau kita bilang berpikiran ini lebih keji, ini enggak sebenarnya enggak gitu ya. Berarti memang sebenarnya semua yang di mata Tuhan itu keji. Apapun itu kejahatannya dalam kejahatan ya. Berarti yang perlu diingat oleh teman-teman juga mungkin kita biasanya mengkotak-kotakan sih kayak karena kan ya jujur kadang saya juga merasa kayak mencuri mah enggak kali dikit doang. Apalagi sama kayak peristiwa Robin Hood itu kan. Ada banyak orang pro dengan tindakan Robin Hood itu loh, karena Robin Hood baiklah niatnya gitu kan. Betul. Dia merampok orang
orang kaya, Hah? tapi dia bagi-bagikan gitu loh kan. Tapi kan tetap saja di mata Tuhan itu adalah Salah. tindakan pencurian dan itu salah gitu. Tindakan keji Iya. menurut Tuhan. Berarti apapun alasannya, kalau memang itu salah di mata Tuhan, Tuhan mengklaim itu ya keji. Tetap salah. Salah. Iya. Nggak ada kotak-kotakan ini lebih besar dan lebih rendah. Even niatnya baik gitu kan, tapi tetap aja itu kejahatan di mata Tuhan. Betul banget, betul. Jadi teman-teman mau coba dipikir-pikir lagi, untuk teman-teman jangan mengotak-kotakan lagi itu yang namanya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, biar kita sedikit demi sedikit bisa tahu apa ya sebenarnya yang dimau Tuhan. Gitu ya kayak. Oke, kalau gitu kita minum lagi tadi kita minum. Oke, iya, Viko, Saya ya. suka lupa Jangan, Viko, gitu iya. kalau minum. Dan ini pertanyaan terakhir Kak, pertanyaan Iya. Bambang alias Pamungkas. Bambang Pamungkas. Pertanyaan Bambang. Sekali lagi Kak. Iya. Tolong. Ini. Nah, si last but not least. Wih. Keren gak sih? Mantap. Ini juga agak panjang nih Kak. Di kejadian 44, Yusuf pernah sengaja memasukkan piala perak. Iya, Betul iya. ya? Kepunyaannya ke dalam karung gandum milik Benyamin. Iya, adiknya. Ya, sehingga Benyamin bisa ditawan. Dalam kasus ini Kak, Yusuf membuat skenario. Seolah-olah terjadi pencurian. Iya. Apakah hal tersebut melanggar perintah Allah? Ya, Bayangin poinnya begini sih Viko, itu poinnya sih bukan, memang seolah-olah Yusuf gitu loh kan, membuat skenario menaruh piala perak miliknya di kantung lah, di karung gandum milik adiknya Benyamin. Iya. Tapi sebenarnya itu bukan karena Yusuf ingin menjebak saudara-saudaranya dalam hal ini gitu bukan loh karena kan, niat jahat berarti, supaya Benyamin bisa ditahan di sana gitu loh kan. Tapi Yusuf menaruh piala perak itu untuk menguji saudara-saudaranya. Kalau kita lihat historisnya kan, sejarahnya kan, Yusuf kan dikhianati oleh saudaranya Ya, kan, dijual. dibuang ke sumur, kemudian diangkat, Diangkat, ternyata dijual. malah dijual sama Mesir. orang-orang Arab itu loh kan, Orang Arab. dibawa ke tanah Mesir. Nah itu kan tindakan pengkhianatan dari saudara Yusuf. Nah Yusuf ingin tahu apakah sifat berkhianat mereka itu masih ada di dalam diri mereka gitu loh kan. Makanya dia membuat semacam skenario gitu loh kan untuk menaruh piala perak miliknya dia di kantung gandum milik si Benyamin supaya dia menguji apakah si Benyamin ini bakal dikorbankan lagi gitu loh Seperti kan. si Yusuf dulu. Seperti Yusuf dulu gitu loh kan. Gitu. Seperti itu gitu loh kan. Tapi kalau bahas soal skenario ini kayaknya relate banget ke yang zaman sekarang ya, Iya. skenario. Ada orang yang bikin skenario biar Iya disalahkan. betul. Nah karena kita lihat motivasinya Yusuf dulu. Yusuf Betul. tidak ingin membuat hal itu bukan untuk mencelakakan saudaranya atau menjebak saudaranya, tidak. gitu. Tapi dia ingin menguji apakah saudaranya masih tetap mempunyai sifat khianat dan diri atau tidak, seperti itu. Nah, Itu saya- yang harus kita pahami dulu konteksnya seperti itu. Oh, saya juga sempat baca sih Kak untuk yang ayat 44 ini. Iya. Itu kan ceritanya memang skenarionya adalah si Yusuf ketika ditaruh dan saudara pulang dibilang ke hamba-hambanya juga kan ya, ke yang lain untuk samperin terus ngomong, Iya. lu ini ya ngambil ya, coba buka gini segala Iya, macam kan. betul. Dan apa namanya yang diminta itu kalau misalkan ada satu orang yang ngambil, satu orang inilah yang kita ambil jadi budak Iya, gitu kan kayak. betul, iya. Kalian nggak akhirnya tapi pada saat itu lulus tes dong ya, berarti yang si dua Iya, lulus tes saudaranya karena Yusuf kan ini bahkan sampai Yehuda kan iya sampai ingin istilahnya mengorbankan dirinya. mengorbankan Mengorbankan untuk dirinya. sebagai ganti adiknya Iya, Benyamin, Benyamin seperti gitu itu. kan. Nah, itulah makanya dilatih oleh Yusuf bahwa ternyata saudaranya tidak lagi memiliki sifat khianat seperti dulu. Iya, iya, iya. Gitu dia. Fun fact ya teman-teman, kalau memang di saat itu, kalau tadi kami sudah bilang kan ada kejadian yang pertama kali yang saat Yusuf dijual oleh saudara-saudara yang sama kan. Iya. Nah yang kedua ini mereka benar tidak mengenal Yusuf ya Kak berarti kayak. Iya, betul. Nah mereka tidak mengenal Yusuf makanya bisa ada kejadian seperti itu Iya. teman-teman. Itu sekedar fun fact untuk kalian di kejadian Iya. ayat 44 ini. Gitu. Berarti sama sekali tindakan Yusuf ini tidak melanggar perintah Tuhan dong ya kayak Tidak ada. jangan mencuri ini ya Tidak sama ada, sekali. tidak ada. Motivasi Yusuf adalah ingin menguji Saudara-saudaranya ini yang Saudara dua mereka, apakah iya. masih sama. Iya. Ternyata memang saudaranya ini tulus tes, saudara-saudaranya tidak apa namanya melakukan kejahatan yang dilakukan oleh dulu lah, Iya. tidak melakukan dosa yang sama lah bisa Betul. dibilang gitu ya kayak. Iya. Oh, berarti gimana ya cara Yusuf akhirnya bisa melakukan itu? Kalau di otak saya nih Kak,
Kadang mikir kayak ini kayaknya emang ngejebak gitu. Kadang Iya, pertama betul. kali baca ini kayak ini sih ngejebak namanya gitu. Iya, Ini betul. dia saat itu kan Yusuf sudah berkuasa di Mesir ya kayak. Iya, betul. Kalau nggak salah itu orang kedua di Mesir ya. Orang Mesir. Nah, orang kedua di Mesir bayangin. Punya kuasa gitu kan. Iya, Yang terjadi di kasus-kasus Indonesia sekarang kan orang Betul. berkuasa punya seperti itu kan. Nah, dia berkuasa, kalau yang saya pertama kali tangkap nih Kak, dia apa ya namanya bukan mempermainkan, menggunakan kuasanya sebagai Kuasanya. orang kedua di Iya. Mesir untuk melakukan hal itu itu dengan gampang ya karena memang saat itu memang gampang banget Yusuf untuk melakukan hal-hal seperti itu kan. Itu saya baca kayak wah ini sih ngejebak parah ya gitu. Soalnya setelah itu yang dijadikan adalah budak gitu, dijadikan budak bukan harusnya kan bisa aja Yusuf bilang ini saya itu Yusuf yang kamu jual, saya ambil ini bisa ya fine aja semua itu kan bisa fine. Tapi dengan yang kejadian saat ini kayak saya sih masih mikirnya apa ya salah kayak yang tindakan Yusuf. Mungkin Kak Misal bisa memberi pencerahan lagi nih ke saya biar saya tidak masih berpikiran si Yusuf ini jahat. Jadi emang ada kesalahan orang-orang Kristen tuh kebanyakan ketika mereka membaca Firman Tuhan. ayat itu lepas dari konteksnya atau tidak membaca keseluruhan dari perikop bacaan pada saat itu gitu loh kan. Nah, kalau kita melihat perikop pembacaan pada peristiwa itu jelas bahwa konteks Yusuf melakukan tindakan seperti itu adalah untuk menguji hati dari saudaranya ini. Apakah mereka masih seperti dulu tetap pada sifat yang lama atau sudah berubah? Itu Viko. Nah, makanya ketika kita membaca Alkitab itu jangan dilepaskan dari satu perikop tersebut atau lepas dari konteksnya supaya kita tidak salah menafsirkan atau salah menanggapi dari ayat tersebut. Itu Viko. Oh, berarti kalau bisa ditarik lagi ke pertanyaan kita yang sebelumnya tuh Kak, yang dari Kak yang mencuri ide itu kayak mencuri firman. Berarti memang harus dibacanya itu sepanjang itu. Bukannya kayak potongan kita ambil, kita cerna gitu ya Kak. Berarti memang harus full dibaca dan pelan-pelan. Gak bisa sekali berarti Kak ya. Nggak bisa sekali dua kali gitu loh kan. Selain kita misalnya baca satu perikop, kita pun juga bisa juga melihat dari perikop sebelumnya tuh loh kan. Supaya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh gitu kan. Gambaran yang sebenarnya. Kenapa sih bisa sampai terjadi seperti ini? Itu dia. Berarti kita supaya memang kita nggak salah menanggapinya gitu loh kan, bahwa ternyata begini gitu loh kan, tapi ternyata maksudnya dari Alkitab itu ceritain dari awal sampai akhir itu seperti ini gitu loh. Berarti memang teman-teman memang kita tuh harus baca dari awal sampai bener-bener detail lah. Kalau jangan cuma sekedar baca dan menafsirkan, baca dan menyimpulkan, karena pada akhirnya apa yang kita tafsirkan, apa yang kita simpulkan juga kadang salah ya kayak ya puji Tuhan kalau memang akhirnya benar, tapi kalau memang salah kan ruginya di kita juga. Rugi juga buat orang lain apa yang udah kita sampaikan gitu kan Kak. Tapi terima kasih loh Kak dengan kayak gini saya bisa tahu memang pada akhirnya si Yusuf itu juga tidak melakukan kesalahan ya pada intinya. Memang terlihatnya seperti melakukan kesalahan, tapi kalau memang mau dibaca lagi sebelum dan sesudahnya dan kita telah lagi lebih baik, memang tidak melakukan kesalahan, memang hanya ingin menguji kedua saudaranya yang melakukan hal sama atau tidak. Gitu berarti. Nah, ini udah pertanyaan yang terakhir Kak, pertanyaan pamungkas alias Bambang. Nah, saya coba untuk menyimpulkan yang tadi udah kita pertanyaan kayak inti pada yang kalau menurut saya pada intinya memang pertama perbuatan mencuri itu ada perbuatan yang tidak bisa dikotak-kotakan rendah. Perbuatan mencuri itu memang tindakan saling mata dan itu keji. Titik. Ya. Dan di bawahnya lagi tindakan mencuri itu bukan hanya tindakan mengambil barang seperti yang tadi si Rahel ya mengambil terafim, bukan seperti itu juga. Bukan yang sering kita lihat kayak di kehidupan kita sehari-hari mengambil barang orang lain, tapi secara firman pun bahkan bisa dicuri gitu. Jadi mohon lebih teliti lagi teman-teman untuk melakukan suatu tindakan agar apa yang kita lakukan itu tidak termasuk golongan mencuri, tidak termasuk golongan keji. Karena itu Tuhan udah bilang, yang tadi kami misal sampaikan juga, memang itu sebuah tindakan yang keji, yang dimana Tuhan gak ada kotak-kotakan sama sekali kami misal. Dan apalagi tadi uang dan aset spesifik. Kayaknya cukup deh Kak dari saya untuk yang kesimpulan tadi. Kira-kira dari kami sendiri ada tambahan atau ada closing statement juga sekali? Jadi boleh kami begini Viko, perintah jangan mencuri itu menunjukkan atau menyiratkan adanya pengakuan kepemilikan.
ada kepemilikan pribadi lah diakui gitu loh. Dalam Alkitab itu kepemilikan pribadi itu tidak dilarang, Viko. Nah, jadi kenapa saya bilang seperti ini, Viko? Karena Marxisme, komunisme itu mengharamkan adanya kepemilikan pribadi. Semua harta milik negara. Oh ya, yang mengelola negara, yang ngasih negara untuk rakyatnya gitu loh kan. Tapi di sisi lain juga bahwa di dalam kapitalisme kepemilikan pribadi itu kan diakui kan. Orang bisa tidak dibatasi gitu loh kan. Tapi apa yang menjadi keburukan dari kapitalisme adalah mereka menggunakan kekayaan mereka, kepemilikan mereka itu untuk mengeksploitasi sesamanya gitu loh kan. Makanya dalam kapitalisme itu orang-orang yang kaya itu bisa kaya banget, miskin banget. Tapi miskin banget itu seperti itu gitu. Nah itu disinilah Alkitab perintah jangan mencuri itu disampaikan oleh Tuhan itu loh kan, bahwa kita jangan berdiri ketika kita melihat ada eksploitasi segala macamnya itu, kita tidak berdiri di satu bandul komunisme, kita sama rata kepemilikan di negara gitu loh kan. Tapi juga kita juga jangan sampai juga berpikiran seperti apa yang dalam sistem kapitalisme itu sendiri gitu loh kan. Kita berdiri tengah-tengah bahwa kita mengakui kepemilikan pribadi. Betul. Tetapi kepemilikan pribadi itu harusnya kita pergunakan untuk juga membantu kesejahteraan dari orang-orang lain yang membutuhkannya. Itu Viko, yang tadi saya bilang tadi kan di dalam Kisah Para Rasul 2 bahwa jemaat mula-mula itu mereka sampai berani loh, sampai berani untuk menjual harta mereka supaya setiap orang dalam perkumpulan tersebut, persekutuan tersebut sejahtera gitu loh kan, seperti itu. Itu Viko. Okay. Di sini juga teguran lah buat kita sebagai orang Kristen, harusnya kita seperti itu. Kita harus berempati terhadap orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang kesusahan. Gitu loh kan, kita harus memberikan bantuan kepada mereka gitu loh kan. Kadang-kadang kita berdoa begini Viko, ketika kita disuruh berdoa makan kan ada begini, Tuhan biarlah kiranya juga memberikan berkat kepada orang-orang lain yang membutuhkannya. Harusnya kita Viko gitu loh kan. Jadi jangan berdoa minta Tuhan untuk memberkati mereka, tidak. Kita sebagai orang-orang yang sedih berkati harus kita juga memberkati orang lain, memberikan juga kepada orang lain gitu loh kan. Ketika kita melihat ada teman kita, saudara kita tidak ada makanan di mejanya untuk mereka makan, ya kita harus kasih gitu loh kan. Kita nggak bisa diam seperti itu gitu loh. Itu Jadi jangan lagi nyuruh Tuhan bahwa Tuhan sediakanlah juga makanan minuman untuk mereka gitu kan. Tapi kita malah kita nggak tangan jadinya. Sama aja bohong kan. Berarti yang saya simpulin ya jangan kalau ada doa itu ya jangan jadi akhir kita nyuruh Tuhan gitu. Mestinya Tuhan yang nyuruh kita untuk kasih gitu. Ketika kita tahu gitu ada teman kita yang lagi kesusahan gitu, kita harus kasih. Makan, ya kita harus bantu mereka. Iya, kalau sebagai dua kalau memang kita sebagai bentuk iman yang kita kan, itu kita bantu mereka juga gitu loh kan, seperti itu. Jangan kita malah tenangin nanti Tuhan berkati. Iya. Kebanyakan akhirnya sekarang gitu kan Tuhan yang berkati gitu. Harusnya kalau Tuhan yang bilang kayak harusnya lu yang ngasih gitu. Gue turunin lu kasih lu berkat, lu kasih. Gitu. Jangan lu nyuruh gue lagi gitu. Kalau gitu buat apa ada lu gitu ya. Seperti itu. Iya benar-benar. Berarti saya juga agak namanya sedikit, baru ingat lagi tadi Kak sedikit. Jadi teman-teman, kalau misalkan tadi khusus yang tadi Robin Hood ya Kak, mungkin teman-teman punya kelebihan, entah itu harta, apapun, kalau bisa bagikan. Tapi asal punya sendiri, bukan dengan cara ketika kalian kepepet bener-bener nggak punya. Tuhan juga, menurut saya kayak Tuhan juga kayak, oh yaudah kalau memang lo nggak punya dan kita tidak bisa membantu secara finansial, mungkin kita bisa bantu yang lain, waktu, kita bantu apapun lah, kita bantu tenaga mungkin, kita bisa bantu apapun yang tapi dengan cara yang benar. Kalau misalkan memang kita tidak bisa ya sudah gitu kan. Betul. Tuhan juga Maha tahu kok kita tidak bisa. Tapi kita sudah penting sudah niat. Gitu kan. Yang salah itu adalah ketika kita nggak punya, akhirnya kita memaksakan kayak Robin tadi itu. Robin juga kan kalau nggak salah di cerita itu bukan orang yang kaya kan gitu. Dia tidak karena dia tidak punya, dia memaksakan agar punya. Akhirnya dia menghalalkan segala cara dengan seolah-olah membagikan kepada orang yang membutuhkan gitu, dengan merampas harta orang korup gitu kan. Kalau nggak merampas harta orang kaya yang kekayaan yang didapatkan dengan tidak benar. Betul. Nah Kak, habis ini kita ada games. Nah, gamesnya itu adalah teman-teman pernah atau tidak pernah. Gamesnya. Nah, masalah mekanismenya nanti kita bisa jelasin di pas game tersebut ya Kak ya. Iya. Jadi
kita bersiap dulu untuk game. Oke Siap. Kak, Oke, gas yuk. pokoknya. Nah Kak, sekarang Iya. kita udah ada di tempat yang agak berbeda nih. Cuman lebih nggak ada mejanya aja sebenarnya sih. Betul. Nah kita mau games teman-teman. Games itu yang tadi saya bilang Kak, pernah atau tidak pernah. Jadi nanti ada kru yang di belakang ngebacain iya. soal pertanyaan yang pernah kita lakukan atau tidak pernah kita lakukan, nanti jawab aja ya Kak. Oke, iya. Dan kalau memang pernah, nanti kru juga akan nanya kapan apa gimana, nanti terserah kru. Iya. Oke, jadi nanti kita spontan uhuy aja. Iya. Oke teman-teman, mekanisme udah ngerti Kak sampai Iya. sini? Gak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Aman ya? Aman, Oke, aman semua kru. Gas. Oke, pernah atau tidak pernah curi-curi waktu untuk melakukan kegiatan pribadi di saat jam kerja? Pernah. Sebenarnya karena lagi bosen sih, jadi main games jadinya. Wah. Itu. Ini Bosan nyebut-nyebut. panutanku, gak bisa cepetan dulu panutanku. Teman-teman, kalian yang bilang tidak pernah, amasa, tidak pernah, pasti kalian pernah semua teman-teman. Jangan bohongi Tuhan teman-teman. Oke, kalau Kak Viko, Kalau saya pernah, tadi juga kayak Kak Michelle, kadang juga ngantuk. Jadi daripada ketahuan bos, mendingan saya keluar, saya cari tempat adem, saya tidur. Kayak gitu aja saya. Boleh? oke. Pertanyaan selanjutnya, pernah atau tidak pernah sengaja naik ke trotoar saat mengendarai motor karena lalu lintas sedang macet? 1, 2, 3. Pernah. Pernah. Seringkah Kak Viko? Akhir-akhir ini jarang Kak, akhirnya. Dulu sering. Kalau Kak Michelle? Lumayan sering sih karena biasanya jemput istri kan. Kalau saya ikut jalur normal jalan raya jauh. Jadi kalau untuk nyingkat waktu ya udah lewat motong trotoar, udah lebih cepat itu soalnya. Waduh, agak membahayakan ya. Lanjut, pernah atau tidak pernah ngutang tetapi sengaja lupa atau cari alasan supaya nggak ditagih? 1, 2, 3. Saya pernah. Oke, jawabannya beda nih. Dari yang positif dulu, tidak Nah, pernah. baik banget memang Bapak ini. Silakan. Iya pernah ngutang sih, cuman ya nggak sampai lari gitu loh kan untuk ngindari hutang gitu kan. Kalaupun terlambat bayar hutang ya saya info WA teman saya itu belum bisa bayar hutangnya, mau dikasih waktu. Tapi nanti pas hari hanya itu ya tetap saya bayar. Iya. Semua ya Kak. Iya. Tahan amarah dulu untuk dengar alasan yang sebelahnya. Silakan Kak Viko. Saya tertunduk malu sebenarnya ini, aib semua ada di sini. Saya pernah lebih ke sebenarnya bukan sengaja ya, memang kayak tadi Kak Michelle bilang, cuma bedanya Kak Michelle tuh info, kalau saya tidak info. Kebetulan teman saya lupa jadi kayak nanti dulu ya guys gitu. Tapi itu dulu. Sekarang saya tidak. Saya lebih yang masih ngutang kayak. Sekarang saya mulia banget sekarang saya. Itu aja kakak. Oke. Iyain aja ya. Jangan jiwa guys. Oke, siap pertanyaan selanjutnya? Gas. Pernah atau tidak pernah mencuri wifi tetangga biar internetan sepuasnya? 1, 2, 3. Tidak pernah. Saya pernah. Oke. Silakan Kak Viko. Saya pernah, tapi nggak tahu ya apa konteksnya mencuri itu membobol, saya nggak tahu. Cuma kalau membobol saya nggak pernah, misal teman-teman juga tuh ngebobol saya nggak pernah, tapi minta, nggak tahu itu termasuk yang tadi apa enggak. Saya minta password wifi biasanya, dan itu saya pergunakan dengan baik, memang sangat baik saya pergunakannya. Tapi saya tidak apa ya, nyolong tadi ya, nyolong saya Kalau tidak mencolong. nyuri kan nggak, orangnya nggak tahu kan. Orang nggak tahu bobol lah. kan, iya, orang nggak tahu berarti bukan mencuri. Bukan mencuri ya, oh berarti Pinjem. saya baik guys, Iya. oh bagi saya baik. Akhirnya ada poin positif buat saya. Terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya Kak Michelle. Iya karena kan udah ada paketan data sendiri, terus di rumah pun juga ada wifi juga, jadi ya ngapain juga gitu loh kan nyolong wifi tetangga gitu sih. Puji Tuhan lebih modal ya. Iya. Iya sih, betul. Oke, selanjutnya. Pernah atau tidak pernah mengambil uang orang tua diam-diam? 1, 2, 3. Tidak pernah. Saya pernah semua kayaknya. Saya pernah semua. Gimana sih? Heran. Pernah semua. Kita dengar dari Kak Michelle dulu. Iya nggak pernah sih karena takut juga sih, bukan karena itu dosa sih, tapi karena lebih ketakut sih ya. Kalau ketahuan itu aja sih. Oke. Ya, yang sebelahnya jangan buang muka dong. Coba mulai. Silakan sebelahnya Kak Viko. Pernah.
Sering dulu nih. Karena dulu bapak saya naruh dompet asal, Kak. Oh. Siapa suruh naruh dompet asal ya? Oh, Ya gitu saya ya. ambil lah. Ya gimana ya kan? Naruh dompet asal gitu. Terus duitnya keluar-keluar atau ada duit jatuh atau ada kantongnya gitu Iya, kadang. iya. Udah mau dicuci, ada duit keluar gitu kan saya Oh, kayak, gitu ih ya. ya ampun gitu. Kayaknya ya. ini Berkat dari Tuhan, Kak. gitu ya. Betul. Betul. Kan berkat nggak boleh kita sia-siakan kan, Kak, sebenarnya. Nggak gitu juga, Viko. Iya sih, memang betul. Tapi ya gitu teman-teman. Saya bukan nggak tahu saya mencuri apa, mencuri sih ya, saya mencuri. Saya mencuri bapak, mama kalau lihat saya minta maaf. Saya minta maaf. Tuhan saya minta maaf. Saya tidak pernah lagi mama sekarang. Oke, masih kuat? Masih. Lah, lanjut. masih janji jiwa di sini. Masih kok. Pernah atau tidak pernah pinjam barang teman tapi sengaja nggak dibalikin? 1, 2, 3. Tidak pernah. pernah. Wih. Wis, mantep. Saya dan jiwa mantap. Dan jiwa mantap kok salah. Kopian dan jiwa mantap. Jiwa mantap. Oke, sekarang Viko lah. Alasannya. Nggak pernah, Kak, karena minjem barang temen, begitu pula teman minjem barang. Jadi maksudnya bukan nggak ngebalikin ya, lebih kayak minjem tapi pakai seperlunya aja gitu. Cuma tetap di rumah barangnya. Temen pun tahu, temen pun main ke rumah, tetap barangnya tetap ada gitu di rumah. Bukan nggak ngebalikin, tapi apa ya, temen juga nggak butuh. Saya juga kan dipinjam temen, jadi kayak barter sih, Kak. Iya. Lebihnya kayak gitu sih kalau saya ya. Kalau Kak Michelle? Iya, kalau pinjam pasti dibalikin selalu sih. Karena itu kan bukan milik saya kan. Iya. Takutnya kan dia butuh kan, kita nggak ngasih kan kasihan dia juga kan. Itu sih. Oke. Saya malu banget temen ngomong kayak gitu, kayak bisa. Kayak omongan saya tadi kayak terpatahkan gitu ya. Kayak, aduh, saya udah bercoba baik padahal. Tetap salah Tetap ya? salah aja kalau tetap salah. Tenang, masih ada 2 pertanyaan. Lagi. Pernah atau tidak pernah mencontek di sekolah? 1, 2, 3. Pernah. Kak Michelle dulu. Iya, nyontek karena memang pas ulangan ya. Ulangannya memang waktu itu nggak belajar sih. Jadi mendadak guru mendadak ngasih ulangan itu loh kan, nggak belajar itu loh kan. Dan juga saya nggak menguasai bahannya juga ya. Jadi ya mau nggak mau daripada nilai saya 0 kan, ya mencontek adalah jalan keluar. Jalan terbaik. Jalan terbaik, teman-teman. Terbaik belum tentu benar, teman-teman. Oke, sekarang sebelahnya. Ya, kalau saya lebih ke ini sih Kebiasaan. budaya Oh, sih, Kak. gua kira kebiasaan. Enggak, bener-bener lebih ke melestarikan budaya lah ya teman-teman ya kan. Budaya Indonesia itu mencontek Kak, ya kan. Kalau- Mencontek teman-teman. Justru jadi kita tuh orang baiknya. Teman yang tidak memberikan contekan itu orang jahat sebenarnya. Orang jahat tersungguh itu orang yang tidak memberikan contekan, teman-teman. Jadi memang saya melestarikan budaya bangsa sebenarnya. Tapi enggak mencontek karena memang kayak tadi Kak Misal bilang, memang hobi ya. Kalau Kak Misal kan memang enggak tahu, kalau saya memang enggak tahu terus jadi hobi. Jadi gitu teman-teman. Hobi mencontek saya nih gitu. Jadi kebiasaan ya. Tabiat, jadi tabiat. Iya gitu lah pokoknya. Oke, pertanyaan terakhir. Akhirnya. Sudah mulai bosan apa enggak sama saya? Saya keluar dulu kalau gitu berarti gimana nih? Terbongkar Aduh. semua ntar nih. Oke, pernah atau tidak pernah memberikan persembahan tidak sesuai seperti yang diberi orang tua? 1, 2, 3. Pernah. Pernah. Kalau dari Kamiko nih, gue ya. Jadi- Dari awal aja udah maling tadi kan, saya maling dari orang tua saya kan. Sepele begini dong, sepele sama saya mah. Jadi itu dulu sering banget Kak. Apa tuh Vigo? Mama orang tua tuh dulu kan saya sekolah minggu tuh di gereja, saya anak sekolah Iya. minggu banget kan. Enggak juga sih. Saya anak sekolah minggu. Jadi kalau misalkan saya tahu nih kalau mama pasti kasih persembahan tiap hari Minggu 5.000, 10.000. Malam ya saya udah prepare. Saya udah planningin tuh. Oh. Hari Sabtunya saya dapat uang dari mama, saya sisain 2.000. Sisain 2.000, habis saya sisain besoknya saya pirit. Jadi kan kalau persembahan kayak ih enak keluarin gitu kan. Saya kayak 2.000 persembahan gitu. Ya udah 2.000 akhirnya udah saya kasih. Jadi 2.000-nya persembahan duit jajan saya, 10.000 buat jajan gitu. Kalian juga pasti pernah kan di rumah? Kalian juga pasti pernah waktu zaman kecil. Kalian pasti pernah. Kalian buat teman-teman yang keluarin masih mirit-mirit gitu-begitu, kalian itu kalian. Ini Kak Misal boleh silakan. Saya ya? Iya, Kak. Soalnya saya Kak Misal. Aduh ini makin ini aja nih. Makin aib nih Kak Misal. Untung terakhir nih. Untung terakhir. Iya, jadi kalau saya sih emang karena pengen sesuatu sih gitu loh kan. Jadi ada beberapa kali persembahan itu gitu loh kan dari orang tua. Saya nggak kasih semuanya gitu loh kan. Karena apa? Karena saya ada pengen satu barang. Jadi saya nabung gitu loh kan. Tapi nabungnya melalui yang ya itu lah persembahan. Cara yang salah ya. Digeser dikit loh kan, gitu loh kan. Itu sih. Oke. Tepuk tangan dulu. Iya. Ada lagi?
Tapi kalau saya kan masih sedikit. Tapi memang kayaknya anak-anak Kristen itu emang kayaknya jam terbaik itu kayak di jam-jam sekolah minggu gitu atau segala macam yang dikasih orang tua ya kayaknya. Iya, sekolah minggu. Cara nabung yang tadi kami bilang ya. Kayaknya itu memang karena orang tua saat itu royal banget kan itu kayak 10.000, 5.000. Iya, Tapi akhirnya dengan sifat saya yang Emang kelihatan sih ya. udah gitu aja. Udah, gitu aja udah. Terima kasih untuk kami share. Iya, dan terima kasih kasih terima juga kasih. ya. mau ikutan juga. Janji jiwa memang di hati, janji jiwa memang di hati. Dadah, janji jiwa di hati. Oke, Kak Michelle, gimana tadi gamesnya? Seru kan? Seru Seru banget. banget memang gamesnya, menarik juga. Seru banget untuk berbincang di games itu juga sama Kak Iya. Michelle. Games saya itu juga agak ke aib sebenarnya Kak Michelle Iya, ya. betul. Aib saya banyak sekali sepertinya. Tuh. Tapi Kak Michelle, sayang sekali kita harus menyudahi pertemuan kita di hari Iya, ini Kak Viko, Michelle. Untuk di episode ini, terima kasih banyak Kak Michelle. Sama Viko, terima kasih juga. Semoga Kak Michelle makin diberkati Tuhan, Amin. kelancaran kerjaannya dan Amin, keluarganya iya. makin diberi kesehatan yang terus Iya, sama Tuhan. makasih, Kak Viko, Michelle. ya. Terima kasih udah menyempatkan waktunya juga Kak Michelle, udah repot-repot loh untuk Iya. datang kemari loh Kak Michelle. Terima kasih banyak dan Kak Michelle untuk closing ini kita ada jargon Kak Michelle. Oke, apa tuh jawabannya? Nah, tapi sebelum jargon, berhubung saya lupa, terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir di gereja, yang udah di rumah, pemusik. Terima kasih pemusik, mantap sekali kalian. Terima kasih teman-teman semuanya yang hadir di gereja maupun di rumah, mau yang nonton sambil rebahan. Terima kasih semuanya. Jangan lupa juga ikutin terus podcast GPB Petra ya teman-teman, karena abis ini masih ada podcast selanjutnya. Apa ya ininya? Nanti kalian harus ikutin terus teman-teman. Dan juga jangan lupa follow IG GP yang ada di bawah ini nih. Saya bikin editor, kerja keras teman-teman. Jangan lupa juga ibadah GP teman-teman ya. Ibadah GP teman-teman. Kalau misalkan bingung ibadah GP kapan, bisa nanya langsung ke teman-teman GP-nya di sektor masing-masing atau pengurus sektor di GP masing-masing teman-teman. Kalau nggak ada, yang bisa ditanya, hubungin langsung ke DM di IG GP teman-teman, oke? Dan juga jangan lupa untuk membaca Alkitab tiap hari teman-teman. Oke, itu yang terpenting teman-teman. Jadi itu aja Kak Michelle yang tadi saya bilang juga ada jargon. Jargonnya adalah Gerda Talks, Gerakan Pemuda Talks. Oke, So ya bahasa saya Kak Michelle ya. Oke ya. Oke. 1, 2, 3. Gerda Talks, Gerakan Pemuda Talks. Box.